Halo teman-teman yang baru gabung, sorry ya ini memang live yang mendadak. Halo Lita, udah lama nggak lihat, masih ada di YouTube kok. Tapi memang live-nya itu agak jarang, soalnya kenapa? Ya memang masih ada pekerjaan di kantor. Jadi ya konsentrasi saya ini terbagi teman-teman antara kerja dan YouTube. Tapi ya kalau ada waktu luang memang ke YouTube sih. Cuma kan ini kan saya masih status profesional, masih kerja, jadi ya harus utamakan kerjaan kantor. Jadi sebenarnya saya itu teman-teman selain mau Q&A ingin ngajak teman-teman juga sih. Ini gimana caranya ya? Halo Dina, ini saya masih cari tahu. Kalau teman-teman mau request harusnya bisa ya. Tapi ya gitulah teman-teman kira-kira ya. Nah, jadi sebenarnya di video kali ini ya kita santai saja sih teman-teman. Ini pun saya lagi nyusun modul, nyusun materi, tapi kita santai-santai saja. Teman-teman yang mau bertanya boleh bertanya lah, karena ini kan malam minggu juga. Ya kan malam minggu kita nggak ngapa-ngapain, lagi pula kan memang nggak bisa keluar juga ya, harus di rumah aja. Jadi ya teman-teman kalau mau sharing, mau cerita tentang apa atau mau tanya terkait dengan pekerjaan ya, atau kegiatan-kegiatan, boleh sih sharekan saja, komen saja, nggak apa-apa. Kita bahas santai saja, santai-santai ganteng. Ini Kosurya, ini teman saya ya. Teman-teman kalau mau tanya asuransi boleh tanya Kosurya. Kapan nikah? Wah, nikahnya masih masih lama lah, belum ada uang. Nggak bercanda teman-teman ya. Itu pertanyaan yang sangat privasi, tapi nggak apa-apa. Ini teman-teman bisa request gak ya? Maksud saya kalau teman-teman bisa request ya kita live bareng aja, jadi bisa bicara komunikasi dua arah kan. Kalau saya bicara sendiri gini kan kadang ada satu sikon saya stuck mau bicara apa gitu. Jadi kalau memang bisa live bareng, kalau teman-teman mau bicara bareng juga ya lebih menyenangkan sih rasanya ya. Ini saya masih baca komentar teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini saya share sedikit ya. Ini karena tidak ada komentar, jadi saya share sedikit sebentar ya. Tadi ada komentar dari teman-teman kita, dia tanya nih, dia ini mungkin SMP atau misalnya bisa dikatakan SMA lah, yang mau ngambil jurusan. Jadi mereka mau ngambil jurusan akuntansi. Ketika kita misalnya mau ngambil keputusan, ini kan masih SMP belum belajar akuntansi, SMA juga belum belajar akuntansi. Ini terutama untuk adik-adik kelas kita lah ya. Mereka itu kan misalnya mau masuk jurusan akuntansi, tapi kan takut nih. Ya menurut saya sih teman-teman boleh kasih saran, jangan pernah ambil jurusan itu sesuai dengan keinginan orang lain gitu. Bagusan sih keinginan kita atau passion kita lah. Karena memang gimana bilangnya ya, saya sebenarnya agak sedih kalau misalnya kita itu sekolah ataupun melanjutkan pendidikan itu karena dipaksa. Ya, nanti ujung-ujungnya terkesan salah jurusan. Ya, tapi kalau memang kita memang suka, kita tertarik ya nggak masalah sih. Bakat lain kak selain belajar akuntansi. Ya, saya sebenarnya nggak gitu punya bakat banyak sih. Bakat saya apa ya, teman-teman ya? Pun bingung. Kalau saya sih gini prinsipnya teman-teman. Apa yang bisa saya pelajari ya saya pelajari aja. Itu aja sih. Ya, kebetulan sekarang saya lagi fokus barang-barang komputer, ya saya ekspor ke sana teman-teman. Tapi kalau akuntansi ini kan pekerjaan kantor. Nah, jadi karena pekerjaan kantor, ya mau nggak mau tiap hari hadapan dengan akuntansi. Jadi kalau bicara soal akuntansi, ya banyak cerita lah yang bisa kita sharekan. Ya, apalagi zaman sekarang ini lagi pandemi COVID nih. Jadi ya banyak banget sih yang bisa dicerita terkait dengan keuangan sekarang, kondisi keuangan sekarang ya. Terutama cash flow. Cash flow itu lagi di hot-hotnya lah diceritakan. Ya, bagi ekonomi dunia, enggak ekonomi dunia sih, bagi pakar-pakar ekonomi atau yang investor-investor gitu ataupun pengusaha-pengusaha terkait dengan cash flow pasti lagi rame banget sekarang dibahas. Ya, itu memang sudah saya buat videonya kemarin barusan. Bisa dikatakan ya memang perusahaan sekarang itu nggak usah harap untung lah. Paling dia harapnya itu cuma harap terkait dengan bagaimana survive. Itu saja sih teman-teman. Dan solusinya itu ya memang ujung-ujungnya sih PHK gitu. Nggak ada solusi lain sih. Maksudnya solusi yang paling paling apa yang bisa diambil, PHK. Teman-teman kalau yang baru join, ini teman-teman malam mingguan di mana aja nih? Di rumah aja kan? Kalau saya sih kemarin-kemarin pas liburan, nggak liburan sih, pas di rumah aja lah ya bisa dikatakan ya. Fokusnya cuma dua, kalau nggak bikin konten ya bikin modul juga ya. Kalau nggak bikin modul atau bikin konten ya main game, itu aja sih pening. Karena memang nggak tahu lagi mau ngapain. Bahan tentang cash flow ini sudah ada sih.
sudah saya sharekan di video terbaru, tapi itu analisanya sih. Kalau mau tentang lembaga pendidikannya memang cuma 3 video saya, tapi nanti kalau memang mau saya buat lagi contoh soalnya, kita bahas lagi videonya. Kebetulan saya ada stok soal sih, ada banyak banget stok soal saya dari teman-teman semua, belum sempat saya buat videonya. Rencana sih besok satu video terkait dengan bahas soal subscriber, tapi itu masih lebih ke penyusunan laporan keuangan. Cash flow ada juga, kalau memang mau nanti saya susunkan untuk Vini ya. Nggak apa-apa sih, maksudnya kalau soal akuntansi itu kan sepanjang masa ya. Kalau saya misalnya sudah buat videonya, nanti video tersebut tetap bisa ditonton oleh teman-teman semua ya. Karena kan yang namanya pendidikan akuntansi ini kan berlanjut terus. Jadi kalau udah bisa ya udah, berarti udah bagus, siap naik ke level selanjutnya. Cuma kan di bawah-bawah itu selalu ada terus akar-akarnya. Oh, ini kan lagi masa pandemi corona di tahun 2020. Terus banyak yang jadi pengangguran. Nanti 2021 pasti tantangan besar buat lulusan baru untuk melamar pekerjaan. Menurut Koko bagaimana? Nah, ini bagus banget pertanyaannya dari Cynthia Tirta. Saya sebenarnya kan nggak tahu juga status Cynthia ya, apakah sudah bekerja atau belum, tapi memang harus kita akuin. Bukan bagi saya saja, ya. Bagi semua orang lah yang sudah bekerja ataupun fresh graduate. Itu pasti di tahun 2021 ini ketika ya kita harap ekonomi stabil. Ini bakal jadi tantangan yang sangat besar, teman-teman. Dan saya pun nggak bisa melihat polanya, teman-teman, ke arah mana sih sistem pekerjaan kita nanti. Karena kan ini semenjak WFH ini sudah membuat adaptasi baru, teman-teman, sudah membuat sistem yang baru, di mana nanti ada sebagian pegawai kantor yang memang cocoknya kerja di rumah aja ya, ada sebagian yang memang harus ke kantor gitu. Jadi ini membuat sebuah sistem adaptasi baru. Sistem konvensional itu mulai kita tinggali, teman-teman. Nah, saya sih nggak bisa punya gambaran sejauh itu bagaimana ke depannya, karena ini bakal dinamis banget. Cuma harapan saya sih teman-teman tetap belajar, jangan sia-siakan waktu, itu penting banget ya. Dan karena ini sangat dinamis, kita harus siap untuk perubahan apapun ceritanya, teman-teman ya. Seperti saya lah, saya juga sudah mulai mempersiapkan diri sih. Ini kan belakang-belakang ini kita ketahui bahwa sering WFH ya, work from home. Jadi saya pun bersiap juga. Mana tahu saya kelaknya harus WFH ya, saya harus beradaptasi. Tapi WFH itu pasti ada sisi negatifnya. Saya rasa sih paling negatifnya itu di sisi gaji. Ya mungkin bisa dikatakan gaji kita ya pasti tidak sebesar yang di kantor. Bisa jadi, ini masih gambaran saya. Kenapa ya? Kita sudah hemat biaya transportasi, hemat ini, hemat itu. Jadi ya menurut saya sih perlu adaptasi. Dan terkait dengan kondisi ekonomi yang stabil sampai bisa dibuka lowongan pekerjaan, itu sih bukan sebuah jalan yang pendek lah ya, itu pasti sistem yang panjang, jalan yang panjang. Jadi ya kembali lagi teman-teman, persiapkan diri saja. Untuk Fanny Siombing, kok aku dicuekin? Waduh, ini teman saya nih, teman-teman. Dia ini dulu komting di kelas saya, kelas kuliah saya. Jadi saran saya untuk fresh graduate apapun itu, ataupun yang mencari pekerjaan ataupun yang sudah bekerja, jangan puas, kita harus bersedia, harus bersiap untuk perubahan di masa depan. Ya, ini bakal jadi perubahan yang sangat besar sih, terutama di sektor pendidikan. Saya yakin banget sektor pendidikan itu pasti berubah banget nanti ke depannya. Ya, meskipun teman banyak komentar, mana bisa kita belajar di rumah, mana bisa belajar video saja. Tapi justru itu menurut saya statement-statement yang tidak bersiap untuk perubahan. Dalam arti gini, teman-teman, pola pikirnya. Kenapa sih kita nggak bersiap dulu? Misalnya pun nggak terjadi perubahan, ya nggak masalah, kan skill kita nggak berkurang. Tapi kalau terjadi perubahan, ya itu akan menjadi seleksi alam. Yang bersiap beradaptasi, dia itu akan masuk gitu ya. Kalau yang nggak beradaptasi, ya dia itu bakal tersisih. Nah itu sih pentingnya, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan yang dunia sekarang ini ya, yaitu seleksi alam juga. Karena kompetisi, ya kompetisi itu ketat banget, teman-teman, bagi pekerja ya, bagi pekerja. Dan kita harus bersiap. Ya teman-teman kuliah kan untuk itu, teman-teman, untuk bersiap menghadapi dunia kerja. Nah, Canjo, Kak dari univ mana? Saya dari Universitas Prima Indonesia. Ya, saya lulus 4 tahun, teman-teman. Nggak cepat banget, nggak lama banget. 4 tahun pas-pas. Karena saya memang nggak ambil percepatan, saya ambil biasa-biasa saja. Tesku betul banget seleksi alam. Ya, dalam artis meskipun saya mengatakan seleksi alam, bukan berarti semua yang nggak bisa bersaing itu bakal terseleksi. Enggak, teman-teman. Ya, enggak begitu juga. Dalam arti ketika kita sudah mulai tersisi, ya kita harus sadar, itu ada sebuah aware. Oh, saya sudah mulai tersisi. Ayo, saya belajar lagi gitu, teman-teman ya. Karena dunia ini berputar terus. Kadang kita di bawah, ya kalau saat di bawah ya kita introspeksi. Kenapa sih saya bisa di bawah? Apa sih yang salah? Nah, itu teman-teman. Kita belajar lagi untuk naik ke atas gitu, teman-teman ya. Kalau sudah sampai atas, ya jangan puas diri.
tetap belajar lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi maksud saya mengatakan ini bukan berarti saya itu menakut-nakuti. Ya, enggak sih teman-teman, tapi itu lebih ke aware. Ya, penting banget aware itu. Masih bingung buat apa gunanya neraca di laporan keuangan, Kak? Kalau neraca ya tentu untuk melihat kondisi keuangan teman-teman. Ya, Ineke ya. Itu ya untuk melihat kondisi keuangan. Sebenarnya bukan cuma neraca saja sih. Ya laporan keuangan lah. Yang ada 5 itu laporan keuangannya. Itu sih untuk melihat kondisi keuangan suatu perusahaan. Untuk teman-teman lain mau komentar boleh saja ya. Mau tanya-tanya, sharing-sharing. Karena ini live, jadi bisa jadi sih jawaban saya itu kadang belum di reset. Ya kalau ada kesalahan saya mohon maaf banget teman-teman. Ini saya masih baca komentar teman-teman. Depan saya komputer sini, saya lagi susun modul juga teman-teman. KLP Cengkir, halo Kowil, halo teman-teman. Ini internet saya lemot atau enggak ya? Tentu boleh komentar. Untuk Dilanial, Kak pembahasan di akuntansi lanjutan seperti apa? Nah ini saya nggak tahu ya bagaimana kurikulumnya ya. Tapi dulu pada saat saya kuliah, ketika di akuntansi lanjutan itu terkait dengan induk dan anak perusahaan. Ya, jadi akuisisi induk dan anak ya itu sebenarnya susah, dibilang susah juga ya, nggak gampang juga. Tapi ya kembali lagi, kalau dasar kita kuat kita pasti bisa mengikutinya. Tapi kalau dasar kita lemah ya udahlah, pasti pening banget sih. Karena kan ada akuisisi perusahaan, ada pencatatan induk perusahaan dan anak perusahaan dan lain sebagainya. Untuk Vini Cahyadi, kira-kira bikin laporan keuangan di kuliah sama di kantor sama nggak? Kalau mau dibilang lebih gampang sih, ya sebenarnya gimana bilangnya ya? Kalau soal gampang sih saya yakin di pekerjaan lebih gampang teman-teman. Di pekerjaan tuh lebih gampang. Kenapa saya katakan di pekerjaan lebih gampang? Ya, dalam arti gini, ketika kita bekerja, kita itu dituntut cepat dan efisien. Ya, jadi sistem yang dibuat itu adalah sistem yang sangat-sangat efisien, yang sangat-sangat dibutuhkan perusahaan. Jadi sudah diefisienkan. Enggak dituntut itu buat pembukuan itu yang keren, cantik. Enggak, yang dibutuhkan itu datanya teman-teman. Jadi lebih gampang seharusnya di pekerjaan. Tapi ada tapinya nih. Kalau di pekerjaan sudah pasti harus benar teman-teman datanya ya. Jadi harus teliti banget. Nggak bisa main-main lagi. Kalau di lembaga pendidikan kan kalau salah ya kurang nilai aja. Kalau di dunia pekerjaan ya nggak bisa teman-teman. Harus benar gitu. Itu sih. Jadi kalau dibilang kalau formatnya sama ya harusnya sih sama sih, nggak ada beda sih. Cuma nanti kalau di dunia pekerjaan memang tergantung tadi Vini lamarnya di mana. Kalau misalnya dilamar di manufaktur ya nanti di spesifik lagi manufakturnya di mana. Contoh misalnya di kontraktor, nanti ya khusus kontraktor gitu, atau di PKS, pabrik kelapa sawit ya khusus untuk PKS itu. Jadi nanti memang ada spesifik ya. Kalau dulu saya kan di manufaktur percetakan ya, jadi ya khusus untuk percetakan gitu. Formatnya itu berbeda teman-teman. Formatnya itu berbeda semuanya, nggak sama. Itu semua udah disesuaikan sesuai dengan perusahaannya. Gitu teman-teman. Ini saya bilang internal ya. Kecuali kalau kita bicara soal keuangan audit atau apa, memang mereka itu sistemnya itu seragam. Ya, tapi kalau internal itu pasti berbeda. Itu udah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya. Kak, mana lebih enak akuntansi dagang atau akuntansi manufaktur? Lebih enak akuntansi dagang dong, lebih simple. Ya kalau tonton mau video call bareng, live bareng, tonton kasih tahu saja ya, minta permintaan saja, kita bicara bareng. Halo, ini siapa namanya teman? Wah langsung dimatiin teman-teman. Nggak usah malu-malu teman-teman ya. Untuk KLP Cengkir, lebih enak akuntansi jasa. Ya betul sih, cuma teman-teman kalau akuntansi jasa itu saya rasa sih di dunia pekerjaan itu udah nggak relevan ya. Pasti pada pakai akuntansi dagang sih. Kenapa? Karena akuntansi jasa nggak ada buku pembantu piutang sama utang. Sedangkan itu penting banget di perusahaan, teman-teman. Jadi kalau udah masuk dunia kerja itu udah pasti akuntansi perusahaan dagang. Itu sudah pasti yang pertama. Tapi kalau memang lebih expert lagi ke akuntansi manufaktur. Dan teman-teman pasti bilang, oh saya kalau belajar akuntansi susun dari jurnal sampai dengan laporan keuangan. Kalau bekerja juga buat jurnal saya laporan keuangan. Itu tergantung perusahaannya teman-teman. Kalau perusahaannya skala besar, ya teman-teman nggak ngambil semuanya, nggak pegang semuanya. Bisa jadi teman-teman cuma pegang penjualan dan piutang, bisa jadi pembelian dan utang, atau bisa jadi akun-akun lainnya. Jadi itu semua sudah ada bagian-bagiannya. Dikepalai oleh satu kepala. Nanti kepalanya ini yang menyusun laporan keuangannya. Jadi teman-teman itu cuma staf bantu saja. Ya, tapi kalau perusahaan kecil, sistem transaksi masih sedikit, ya teman-teman pegang semuanya. Kak, kalau mau kerja di bank, pentingkah mempelajari akuntansi untuk DILA? Nah, pertanyaannya,
ini Dila mau melamar sebagai apa? Kalau sebagai CS dan teller, itu sih nggak penting tuh, teman-teman. Itu nggak penting. Tapi ada tapinya nih. Untuk CS dan teller itu biasanya masa pensiunnya itu cepat, teman-teman. Ya, itu sampai umur 30-an saja itu sudah diberhentikan. Kalau teman-teman mau lanjut lagi, ya harus ujian. Antara jadi back office atau jadi marketing. Nah, kalau sudah bicara soal marketing, marketing kan terbagi lagi. Ada funding, ada lending. Ya, ada kredit, ada funding. Kalau funding itu kan yang terkait dengan deposito ya dan sebagainya. Kalau lending itu yang kredit. Nah, kalau sudah bicara soal kredit, kita mau mengkaji kemampuan bayar si nasabah. Kalau sudah mengkaji kemampuan bayar nasabah, yaitu pentingnya akuntansi, teman-teman, analisa laporan keuangan. Ya, kita kajian pakai laporan keuangan. Kalau kita nggak bisa akuntansi, ya kita nggak bisa baca laporan keuangannya. Jadi, lihat teman-teman tuh lamarnya di bagian mana. Ya, tapi kalau teman-teman bilang, oh saya harus fokus ke banking, saya mau mengejar karir di banking misalnya, mau jadi pimpinan capem atau mau jadi kepala bagiannya, itu sudah mutlak pasti butuh akuntansi. Pimpinan capem itu kan, atau pimpinan cabang itu kan punya target ya, punya target, terutama target kreditnya. Ya, jadi teman-teman harus bisa menganalisa nasabah, gitu teman-teman. Kalau memang lemot, teman-teman kabari saja ya. Jadi saya bisa atur internetnya, soalnya memang internet saya kan MNC, aduh, ini memang penting banget. Ini semenjak WFH, wah, ancur-ancuran internetnya. Kadang saya sudah telepon ke MNC-nya, cuma ya wajar lah teman-teman ya, mereka juga kelebihan orderan, semua juga butuh internet, kita ya harus bersabar lah. Ya kan, mau naikin paket nanti mahal kali, kecekek nanti bulanannya. Nah, kita jawab lagi pertanyaan teman-teman ya. Tadi yang soal bank sudah jelas belum ya? Kalau ada pertanyaan lain komentar saja ya. Saya nggak tahu ini tadi tersampaikan nggak apa yang saya katakan, gitu ya. Soalnya kan lemot buffer. Cuma ini saya ada rekam sih teman-teman. Ini saya ada rekam. Nanti saya upload ke YouTube atau upload ke IG lagi. Ini saya ada rekam. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, Kak, bagaimana pengalaman kakak belajar akuntansi dari nol? Nah, ini saya kasih sharekan. Ini saya sharekan. Ini semoga bisa menginspirasi dari teman-teman. Menginspirasi dari teman-teman. Maksudnya menginspirasi untuk teman-teman. Ya, sorry, salah-salah kata. Nah, awalnya saya tuh lulus SMA, teman-teman. Skill akuntansi saya sama seperti teman-teman. Ya, standar lah. Nggak bisa sih bisa, tapi ya nggak jago banget. Namanya kita nggak pernah masuk ke dunia kerjaan, nggak tahu. Akuntansi itu buat apa sih? Pasti gitu kan. Pasti bingung. Saya itu lamar ke sebuah perusahaan. Perusahaannya itu nyari akuntan. Ya, tapi ya kembali yang saya katakan. Saya bersedia bekerja dengan gaji yang sangat rendah, teman-teman. Teman-teman coba bisa kasih gambaran berapa gaji saya pertama kali ya. Kalau diuangkan sekarang ya memang menjadikan sekali. Gaji saya itu 1,2 juta, teman-teman. 1,2. Itu kerjanya itu Senin sampai Sabtu sampai jam 5. Senin saya Sabtu sampai jam 5 dan gak ada cuti sama sekali. Cuma 1,2 juta. Saya terima, saya bekerja. Tapi di situ banyak banget teman-teman terkait dengan akuntansi. Itu yang pertama, akuntansi. Yang kedua, saya belajar terkait dengan bagaimana kasus-kasus di dunia kerja. Yang ketiga, saya belajar bagaimana bos saya itu karyawannya, ya, mengajari karyawannya. Ya sifat kepemimpinan saya belajar banyak dari bos saya pada saat itu. Ya, pada saat saya keluar memang gaji saya itu sudah 3 juta. Cuma ya sudah banyak lah ilmu yang saya dapat, teman-teman. Itu tahun 2013, teman-teman ya. Nggak apa-apa, Cynthia ini nanti saya up ke IGTV, tenang. Ke IGTV dan ke YouTube pasti saya up. Ini saya lagi rekam layar kok. Kak, waktu nyusun skripsi, waktu kuliah kendala terberatnya apa? Kalau kendala terberat sih, pas nyusun skripsi sebenarnya nggak ada kendala ya. Kendala terberatnya itu cuma buta saja, teman-teman. Kita buta. Apa sih itu skripsi? Kita bingung, skripsi itu apa ya? Itu ya saya, teman-teman. Tapi setelah saya baca-baca, saya ke perpustakaan, saya buka semua skripsi, saya hafal kerangkanya, saya tahu ya, saya coba kerjakan. Ya, pada saat itu sih lumayan lah ya. Saya itu dibimbing oleh doping saya itu baik banget. Ya, jadi ya selesai sih skripsinya tepat waktu. UMR sekarang udah 3,3. Ya, itu kan saya pas kerja itu tahun 2013. UMR di kota saya pada saat itu 1,7 juta. Dan saya itu diterima 1,2 juta. Jadi ya di bawah. Tapi ya itu wajar sih, namanya pekerja informal. Dan saya bekerja selama 4 tahun itu nggak ada BPJS, nggak ada asuransi, sakit bayar sendiri, cuti nggak ada. Wah, sedih ya.
Ya gitulah teman-teman, itu namanya kehidupan, realita kehidupan. Saya yakin kok banyak di luar sana yang seperti saya juga. Kak, tolong buat konten penyusunan portofolio dong. Boleh, boleh. Nanti akan kita susun. Ini kita ke Vian Gaping dulu lah ya. Menurut kakak, yang paling susah laporan keuangannya perusahaan bergerak di bidang apa? Oke, Vian. Kalau menurut saya yang paling susah. Sebenarnya saya nggak pernah lihat, bukan nggak pernah lihat sih, saya tuh nggak pernah belajar terkait dengan laporan keuangan pemerintah. Yang pertama pemerintah, yang kedua juga yayasan. Itu saya belum pernah terjun langsung sih. Saya pernah melihat tapi nggak pernah terjun langsung. Ya, jadi menurut saya sih bukan susah, tapi ya memang saya nggak pernah belajar. Jadi ya menurut saya sih kalau ditanya soal itu kadang saya agak kesulitan karena memang nggak pernah terjun langsung. Dan juga teman-teman, akuntansi itu luas banget ya. Jadi kadang teman-teman misalnya nih em, kuliah di jurusan misalnya sekuritas ya, fokus yang akuntansi ke sekuritas gitu ya, ada belajar rasio-rasio sekuritas ya, kan akuntansi itu luas banget ya, sedangkan saya itu kan masih bisa dikatakan berkecimpung di dunia akuntansi ini berapa tahun lah, paling 7 tahun lah ya. Jadi belum semua itu saya bisa explore teman-teman. Jadi ya mohon maaf banget kalau kadang teman-teman bertanya saya nggak bisa jawab. Ya mungkin saya akan mencari jawabannya ke teman-teman saya yang lain yang lebih profesional gitu ya, yang lebih jago gitu, atau ke dosen-dosen. Untuk yayasan, saya itu memang nggak pernah terjun langsung, tapi setahu saya mereka itu nggak punya laporan laba rugi. Mereka itu hanya punya laporan arus kas. Setahu saya ya, kalau koreksi kalau salah gitu. Ya, karena yayasan itu kan sebuah organisasi non-profit, bukan mencari keuntungan. Jadi mereka itu nggak boleh punya laporan laba rugi. Katanya sih gitu. Tapi saya itu kan nggak pernah kerja di yayasan. Ya, nggak pernah terjun ke yayasan. Dan ya nggak mungkin juga mengkaji laporan keuangan yayasan. Yang maksudnya kenapa kita harus mengkaji laporan keuangan yayasan? Soalnya kan memang perusahaan tersebut bukan untuk mencari laba ya. Jadi ya memang saya tuh minim banget pengalaman di sana teman-teman. Ini gara-gara internetnya jadi banyak banget nih pertanyaan yang nggak terjawab. Sorry banget teman-teman. Kak, kasih motivasi kita supaya nggak mager nanganin kasus gak balance. Itu problem paling gitulah. Mau dibenerin tapi suka males nunda-nunda. Biar saya nggak suka nunda-nunda. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau sudah sering bahas akuntansi atau sudah sering lah mengerjakan akuntansi, sebenarnya gak balance itu gampang banget sih solusinya teman-teman. Teman-teman cukup buat di Excel saja. Ya, buat di Microsoft Excel. Saya yakin pasti balance. Tapi kalau kita sudah terbiasa balance, masalah barunya apa teman-teman? Kita itu jarang hati-hati pada saat proses penjualan. Nah, jadi ini kembali ke saya katakan, balance, kalau soal balance itu nomor dua, yang penting benar. Ya, masalah utama murid akuntansi itu pasti pertama kali nggak balance. Ya, tapi setelah dia bisa balance karena pakai Excel, ya karena udah gampang. Masalah keduanya itu dia nggak teliti. Nah itu teman-teman. Untuk pemula atau fresh graduate, saya masih maklumin kalau memang kesulitan balance atau kesulitan lah. Tapi kalau nanti sudah mulai masuk ke dunia kerja, penting banget teliti teman-teman. Kak, apa saja sih yang perlu dipersiapkan dari sekarang sebagai mahasiswa semester 4? Ya tentu ada banyak sih yang harus dipersiapkan ya. Kalau saya sih main poinnya cuma berapa poin saja di video saya motivasi akuntansi. 5 poin saja ya. Bisa menyusun laporan keuangan, bisa menganalisa, ya, atau saya lupa sih poin saya apa karena videonya saya buat 1 tahun lalu, tapi kalau bisa sih lebih dari poin-poin yang saya sharekan di video tersebut ya, mampu menyusun laporan keuangan, mampu menganalisa, mampu memberikan komentar dan lain sebagainya. Nah setelah itu kita sesuaikan dengan kondisi sekarang teman-teman. Kondisi sekarang ini kan lagi pandemi ya, teman-teman harus lihat sekarang itu diperlukan, yang paling penting itu adalah fleksibel ya. Perusahaan sekarang sangat penting itu manusia-manusia yang fleksibel. Nah, kita itu harus belajar gimana sih cara jadi orang yang fleksibel dan bisa beradaptasi. Ya, ketika perusahaan membutuhkan kita untuk seperti begini, ya kita harus berlatih seperti begitu, ya teman-teman ya. Itu contoh saja. Yang arti kita itu tidak boleh masuk ke dalam zona nyaman. Harus tetap berusaha untuk belajar. Untuk Just VV, Kak, buat video bahas soal investment. Boleh tahu investment yang terkait apa? Investment kan investasi ya. Mungkin kalau Vivi bisa kasih gambaran lebih detail, saya bisa lebih gampang buat videonya. Dari SMK Boga, pengen terus kuliah akuntansi, belajarnya dimulai dari mana Kak? Biar matang ilmu akuntansinya, tolong jawab. Nah, untuk pertanyaan dari Diana Ries 95 ya. Kalau misalnya kita dari SMK Boga, bukan cuma Boga sih, dari SMA IPA atau lain sebagainya ya, yang tidak pernah sama sekali belajar akuntansi, sebenarnya tidak perlu takut banget, tidak perlu stres banget, karena nanti di semester 1 dan semester 2 itu kita masih mengulang.
Tapi ingat teman-teman, semester 1 itu cuma 6 bulan. Semester 2 itu juga cuma 6 bulan. Ya, total setahun. Dalam setahun itu kita diharap itu sudah bisa menguasai ilmu selama 3 tahun. Kalau kita misalnya masuk ke SMK akuntansi. Ya, jadi di sini perlu kinerja ekstra. Ya, kinerja ekstra dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri untuk, ya mau tahu lah terkait akuntansi. Jadi, kalau bisa belajar banget dasar-dasar akuntansi. Perkuatkan banget dasar-dasarnya. Sudah kuat dasarnya, saya yakin kok nanti bakal gak ada masalah di semester 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai wisuda. Ya, itu saran dari saya teman-teman. Tapi kalau kita cuma harap dari kuliah saja, ya belum lagi nanti dosen yang nggak datang, atau dosen yang ngajar kurang jelas ya, kurang paham, ya nanti sampai ke semester 3, 4, 5, 6 ya jadi snowballing effect. Ya, kita makin sulit, makin sulit, makin sulit, ya terakhir, ya udah pasrah gitu. Terus kita bilang, wah ternyata akuntansi susah banget. Sebenarnya enggak sih, ya karena memang dasarnya itu nggak ada. Dan semua ilmu juga seperti begitu sih teman-teman. Semua ilmu pasti perlu dasar. Mau ilmu apapun itu. Kak, kalau boleh usul, selama ini kan bahas akuntansi keuangan. Kadang-kadang bahas akuntansi manajemen dong dan pajak. Boleh, KLP cengkir, akan kita susun modulnya ya. Hanya kadang kan ini sekedar curhat ya teman-teman ya. Ada beberapa materi memang saya tuh gak expert di sana. Contoh perpajakan. Ya, jadi kalau memang mau buat modulnya itu, saya perlu hati-hati banget. Karena memang bukan bidang saya. Jadi biasa itu saya sharing ke teman-teman saya lah yang memang fokusnya ke sana ya, karena saya takut nanti jadi misleading atau menyesatkan gitu. Itu saya sih rasa bahaya banget, seperti membuat jurnal share investment dan debt investment sampai fair value adjustment gitu-gitu. Boleh, just VV akan kita susun modulnya, tapi nanti saya riset dulu ya, karena kan nyusun modul itu perlu riset juga teman-teman ya. Jadi ini sekedar informasi saja. Kalau saya buat satu modul, kira-kira butuh berapa hari sih? Ya, kalau atau buat satu video di YouTube. Sebenarnya kalau buat video di YouTube itu, apa yang kita belajar terkait dengan akuntansi ya, ini kan namanya berbagi ilmu. Itu memerlukan 3 proses. Pertama proses sebelum rekaman, kedua proses rekaman, ketiga proses setelah rekaman teman-teman. Nah, proses sebelum rekaman itu yang saya kerjakan. Nyusun modul, riset, tanya-tanya teman-teman, ya, nyusun soal, dan lain sebagainya. Kedua, proses rekaman. Proses rekaman itu ya saya shoot videonya ya. Jadi setelah saya shoot videonya, saya edit. Itu masuk juga proses editing ya teman-teman. Saya edit di komputer ya, saya tambah-tambah foto, saya pelajari juga udah bener nggak yang saya sampaikan, saya review. Setelah saya upload, masuk ke setelah rekaman. Setelah rekaman apa? Pasti ada muncul banyak pertanyaan yang muncul dari teman-teman yang kurang jelas. Di situ ya saya tetap harus berbagi lagi, saya harus share lagi. Saya harus share lagi, kalau ada pertanyaan belum jelas, saya terangkan lagi. Baik dari DM, komentar YouTube, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Ya, jadi sebenarnya buat konten akuntansi itu, sebenarnya saya senang banget. Ya, ini pengalaman saya, jujur saya bisa dikatakan senang banget lah. Dan ya bisa dikatakan peminatnya rupanya banyak ya. Ini sampai hari ini subscriber saya sudah lumayan. Satu sisi saya senang banget karena waktu luang saya itu bisa termanfaatkan dengan baik. Satu sisi saya kaget juga, oh ternyata prosesnya itu panjang ya gitu teman-teman. Karena pada saat saya awal buat video ini saya nggak kepikiran buat konten ini bakal sepanjang ini sih prosedurnya. Tapi ya saya bangga sih, dan saya juga senang bisa kenal teman-teman semua. Nih gimana ya kak, aku ngerasa kekurangan waktu buat ngadain akuntansi, soalnya aku kuliah pakai semester pendek, jadi libur pun cuma 2 minggu. Nah untuk Milaros, ya memang itulah, kalau semester pendek itu memang itu sih masalahnya, dipadatkan banget. Makanya dulu itu pada saat saya kuliah, saya tuh ngambil semester pendek teman-teman. Saya tuh ya gak masalah tamatnya 4 tahun atau tamatnya 5 tahun misalnya. Tapi kemarin sih nggak mau 5 tahun ya, karena mau bayar uang kuliah setahun lagi. Sayang uangnya. Uang kuliah saya itu 5 juta teman-teman. Sayang banget kalau mau lanjut setahun lagi. Ya jadi saya kemarin kuliahnya 4 tahun. Ya udah, kerjanya santai gitu teman-teman. Ada masalah tanya ke dosen. Ya menurut saya kan kita itu bayar kuliah ya. Jadi kalau nggak jelas ya bahas ke dosen. Dan dulu itu kebetulan enak banget teman-teman. Dosen saya itu kebanyakan itu dulu pada saat saya mau masuk kuliah, dia tanya dulu, kalian mau metode belajarnya itu bagaimana? Nah, jadi kami itu dulu sukanya itu metode belajarnya itu sistem presentasi dan sistem diskusi. Jadi itu yang kami lakukan teman-teman. Ya, asal dosen masuk presentasi, terus diskusi studi kasus. Dan yang dipresentasikan itu ya presentasi studi kasus. Jadi kita itu belajar kasus teman-teman, bukan belajar teori. Ya memang penyelesaiannya itu pakai teori, tapi ya itulah sistem belajar yang unik menurut saya, yang lebih masuk ke otak. Kalau misalnya kita ngambil semester pendek,
Ya, kalau menurut saya sih rugi banget teman-teman. Kenapa rugi untuk semester pendek? Pertama, kita bayar uang kuliahnya full, tapi kita itu dipercepat. Kita itu untung di waktu teman-teman. Untungnya di waktu. Tapi ruginya itu di materi. Menurut saya sih gitu teman-teman. Makanya saya itu nggak pernah menyarankan ambil semester pendek. Saya sendiri pun ngambil 4 tahun kok. Meskipun pengen disarankan udah 3,5 tahun udah boleh tamat. Saya nggak mau teman-teman. Ngapain maksudnya? Toh memang saya butuh waktu untuk bahas sama dosen gitu ya. Karena kalau sudah tamat mau cek dosennya ada apa ya teman-teman. Sekarang saja saya WA dosennya nggak balas lagi. Beberapa sih, ada beberapa masih balas gitu, masih mau konekan. Itu sih menurut saya teman-teman. Tapi kakak semester pendek diwajibkan sama kampusnya. Oh, kalau itu sih beda cerita ya Mila ya. Kalau itu memang ya sudah beda cerita lah. Kalau saya dulu kan memang antara diwajibkan sama enggak. Saya pilih enggak. Meskipun banyak juga teman-teman saya itu berlomba-lomba. Ayo ngambil lagi ngambil. Kalau saya sih enggak teman-teman. Saya sih ikut arus saja. Yang penting saya itu sampai kuliah bisa bahas soal udah. Kak, dalam interview kerja lulusan akuntansi biasanya ditanya soal apa? Banyak sih, Agustina. Tapi ini kembali lagi ke perusahaan yang kita lamar, teman-teman. Kalau perusahaannya itu perusahaan bonafit atau perusahaan-perusahaan besar, itu mah akuntansinya itu saya rasa paling cuma 20% dari total ujiannya, dari keseluruhan ujiannya. Nanti ada 20% psikotes misalnya, 20% lagi matematika dasar, ya. Nanti sisanya lagi wawancaranya berkali-kali. Tapi kalau misalnya kita lamar di perusahaan kecil, yaitu fix semua akuntansi sih. Nah, terus ditanya, soalnya itu apa? Soalnya itu ya tergantung ke lowongan yang kita lamar. Misalnya dia butuh akuntansi perpajakan, pasti berbau-bau dengan perpajakan. Tapi kalau akuntansi keuangan, pasti terkait dengan akuntansi keuangan. Saya ada share satu video terkait latihan soal dari HRD, itu saya dapat dari teman saya, ya itu soal dari kantor dia. Kalau memang Agustina mau tahu soalnya, tentu Agustina boleh lihat videonya, latihan soal dari HRD, ada di video saya di YouTube. Itu contoh soalnya sih. Untuk Mila Ros, Kak, misalnya mau nanya soal lewat DM, boleh Kakak? Boleh ya. Saya memang sering bahas DM, cuma kalau agak lambat balasnya, sorry banget. Itu kemungkinan dua teman-teman. Lagi fokus kerja di kantor atau lagi nyusun modul, lagi edit video. Ya, kadang kalau saya main HP terus, videonya nggak terupload teman-teman. Jadi kadang memang kalau saya lagi kerja, lagi buat video ya, lagi shoot video, saya tuh memang nggak pegang HP. Itu teman-teman. Kuliah di mana kakak? Just PV. Saya kuliah di Universitas Prima Indonesia di kota saya di Medan. Universitas swasta sih. Kenapa swasta ya? Karena saya kerja. Kalau saya di negeri ya saya nggak bisa kerja teman-teman. Untuk Firda Lestari, kakak kerja sekarang di mana? Saya kerja di salah satu lembaga keuangan atau perbankan di bank. Saya kerja. Tapi yang bersifat apalah BUMD ya, badan usaha milik daerah, swasta sih sebenarnya. Tapi yang memang swasta lah, bank swasta di kota saya. Nggak terkenal banget sih, nggak go internasional kayak BCA, nggak. Tapi ya memang saya bekerja tuh ya cari ilmu sih teman-teman. Kembali lagi saya cari ilmu. Kalau nanti saya misalnya lamar ke perusahaan yang memang betul-betul press saya, ya nanti video saya YouTube saya terbengkalai teman-teman. Jadi memang saya tuh sebenarnya tuh kalau bilang kerja lebih ke passion sih teman-teman. Anak akuntansi selain menguasain akuntansi harus menguasain apply kakak. Nah ini dia, ini pertanyaan bagus nih teman-teman. Kalau menurut saya, kalau mau namanya anak akuntansi, yang pertama pasti makanannya itu yang ilmu-ilmu ekonomi lah. Ilmu-ilmu akuntansi itu udah pasti, itu yang pertama. Ya, teman-teman ya harus bisa akuntansi, paham akuntansi. Dan akuntansi yang teman-teman paham itu ya akuntansi terkait dengan konsentrasi teman-teman. Akuntansi sendiri kan banyak konsentrasinya ya. Ada konsentrasi keuangan, ada audit, ada perpajakan. Kalau teman-teman masuk ke audit, ya kuasailah. Ya, kuasai akuntansi konsentrasi tersebut ya. Tapi di sisi lain setelah menguasai hal tersebut, yang namanya ilmu ekonomi itu tak penting teman-teman. Ya, ilmu ekonomi. Harus diupdate lah ilmu kita. Kita harus lihat juga keadaan sekarang itu bagaimana ya diaplikasikan. Kenapa kita harus tahu ilmu ekonomi gitu ya atau perkembangan ekonomi gitu ya? Karena itu memang nanti berimpact ke usaha. Karena kita kan bekerja di perusahaan teman-teman. Ya, kita bekerja di perusahaan, kita menggunakan laporan keuangan kita itu untuk menyusun strategi yang bakal diambil oleh perusahaan. Jadi itu penting banget kita mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di pasar ya, supaya apa, supaya data kita itu bisa relevan ataupun bisa dipakai untuk pengambilan keputusan ya. Yang namanya akuntansi memang tugasnya itu cuma mencatat, tapi bukan berarti dia itu hanya mencatat sekedar mencatat saja gitu, data itu nggak dipakai, enggak teman-teman, justru datanya itu dipakai ya. Jadi karena datanya dipakai,
seorang akuntan itu harus tahu juga fenomena-fenomena yang terjadi. Setelah misalnya teman-teman sudah bisa dikatakan eh, akuntansi ada oke, sudah mulai terbuka pikirannya untuk menguasai fenomena-fenomena ekonomi, ya sudah tahu, ya sudah bisa melihat kondisi usaha dan lain sebagainya, ya sisanya teman-teman ya fokus ke passion teman-teman. Saya nggak pernah mengatakan kalau yang namanya akuntansi harus jadi akuntan, nggak pernah mengatakan kalau akuntansi itu harus jadi tenaga pengajar misalnya, enggak. Kalau teman misalnya jago masak, ya udah fokus ke masak aja, nggak apa-apa sih. Jadi chef juga nggak apa-apa, ya maksudnya itu kan sekarang itu manusia itu bukan spidol lagi teman-teman. Sekarang itu manusia itu dituntut menjadi multi platform, ya bukan multi talent. Ini beda teman-teman. Dulu itu kita tuh diharap itu jadi multi talent. Oh, si A dia tuh bisa masak, bisa nyanyi dan lain sebagainya, ya itu bagus. Sekarang itu nggak bisa teman-teman. Si A misalnya dia dosen, ya dia harus juga sebagai profesional. Oh, dia itu juga harus sebagai motivator misalnya. Oh, dia itu juga harus sebagai chef misalnya. Nah, itu yang sekarang dituntut teman-teman. Jadi ya ingat teman-teman ya, orang sekarang itu dituntut harus multi platform, bukan multi talent. Kalau dulu multi talent iya, ya sekarang pun masih dituntut sih untuk multi talent. Tapi kita itu harus berpikir visioner lah, 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan dan lain sebagainya. Kalau bisa sih memang multi platform. Jadi kalau teman-teman nih misalnya sekarang akuntansi, tapi teman-teman di sisi lain misalnya jago masak, ya fokus juga masak ya teman-teman. Mana tahu suatu hari jadi chef terkenal, ya udah bisa chef, udah bisa pembukuan, sisa buka restoran kan udah mantap. Atau misalnya sekarang jago jahit, fokus ke jahit, jadi fashion designer misalnya, udah bisa fashion designer, udah buat butik, bisa juga pembukuannya. Nah kan jadi mantap teman-teman. Jadi ilmu itu saling berkontribusi, saling mengisi. Itu sih harapan saya untuk teman-teman semua. Jangan cuma mau bilang itu, oh saya jadi akuntan, kerja di perusahaan, atau jadi direktur keuangan. Jangan teman-teman, harus multi platform dong. Harus jadi pengusaha juga. Ya, saya yakin kok teman-teman pasti banyak banget di sini itu punya talent-talent, ya punya bakat-bakat. Tapi ya mungkin bisa jadi bakat-bakat tersebut terpendam, ya karena nggak punya wadah untuk menuangkannya. Dan harapan saya sih mulai sekarang ya di sisi lain kalau memang ada waktu luang, bakat tersebut diasah juga teman-teman. Itu penting banget menurut saya. Atau ada yang hobi apa, hobi foto, banyak kan hobi-hobi di dunia ini. Hobi jalan-jalan misalnya, hobi traveling, ya udah fokus juga teman-teman. Untuk Anissa, uang SPP waktu kuliah berapa kak? Uang SPP saya sekitaran 5,5 juta teman-teman per tahun. Ya masih murah ya dibanding Jakarta ya. Ya ke daerah itu pasti jauh lebih murah teman-teman. Kita di daerah murah. Tapi sampai sekarang sudah sekitaran 8 juta. Medan banyak makanan yang enak-enak, asin dan gurih. Ya betul banget. KLP Cangkir. Di sini mah surga kuliner. Tapi lagi pandemi ini ya agak susah sih memang. Kak bahas tentang audit kok. Oke, pasti kita bahas teman-teman. Tapi ya step by step lah. Kita fokuskan dulu ke teman-teman kita yang betul-betul fresh graduate. Karena saya yakin kalau teman-teman yang sudah konsentrasinya masuk ke dalam, ya sudah fokus ke keuangan atau perpajakan, teman-teman tuh pasti sudah lebih terselamatkan lah daripada teman-teman kita yang memang fresh graduate. Saya takut banget sih untuk orang-orang yang fresh graduate nih ya, yang merasa salah jurusan, nggak punya skill, nggak punya apa-apa, itu yang paling saya takuti teman-teman. Dibanding teman-teman kita lain yang udah punya skill. Di sini belasan juta per semester, waduh, mahal banget ya. Ya kalau di daerah pasti lebih murah. Tapi ingat teman-teman, di daerah itu gajinya itu kecil banget ya dibandingkan Jakarta. Kami di daerah itu sekarang UMR paling sekitaran 3 juta aja. Itu pun kalau bisa diterima 3 juta. Banyak yang karyawan informal itu diterima 2,5 juta, 2,2 juta. Ya, tetap terima teman-teman, nggak punya pilihan lain. Kecuali kita bisa bersaing di perusahaan bonafit. Pandemi corona sekarang ini menurut kakak, kok Kak Will tergolong kontingensi apa enggak? Apakah kalau ada keuntungan kerugian harus dilaporkan dalam laba rugi? Bagaimana tanggapannya? Nah, sebenarnya teman-teman, pandemi corona ini saya selalu mengatakannya berulang-ulang. Ya, ini untuk teman-teman juga yang nonton. Ya, kalau kita sudah dihadapkan pandemi corona, tapi ini ada tapinya. Ya, khusus untuk sektor usaha yang terpapar, nggak semua sektor usaha. Ya, untuk yang terpapar, contoh apa sih yang terpapar? Properti, travel, penerbangan. Ya, pokoknya yang terpapar lah, terpapar parah. Kita itu nggak mikirin soal laba atau rugi lagi teman-teman. Ya, soal terkait dengan laporan keuangan, ada laba atau rugi itu dan nomor 2. Dan nomor 2. Atau nomor paling ujung-ujungnya lah. Apa sih yang pertama kali kita pikirkan? Yang pertama kali kita pikirkan hanya cash flow. Itu saya teman-teman. Perusahaan itu bisa bersangkup, bisa survive sampai berapa lama? Itu saya teman-teman. Ya, terlepas nanti dia rugi sehancur-hancurnya ya, separah-parah itu nggak masalah teman-teman. Yang penting dia itu bisa survive dulu. Ya, cuma kan survive ini banyak caranya.
bisa PHK, bisa jual aset dan lain sebagainya. Itu yang penting banget bagi manajemen. Tapi kalau memang dia bisa survive dari masa corona ini, pandemi ini, ya nanti ke depan kita yakin, kita harap lah ya perusahaan tersebut bisa beradaptasi gitu teman-teman. Ya, yang paling utama itu survive dulu. Karena ini sudah berhubungan dengan ekonomi makro sih. Nah, ini Iqbal mau permintaan. Kita coba tes live sama Iqbal ya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Mungkin saya bisa sharekan di zaman pandemi ini sih, kita itu kalau soal laba rugi itu nomor dua lah. Yang nomor satu itu survive dulu. Karena kalau perusahaan nggak bisa survive, ya PHK semuanya, wah ini bakalan kacau sih. Bakalan kacau. Memang sekarang sudah jadi PHK. Tapi ya harapan kita ya jangan sampai bisa parah banget lah gitu. Ya, bahkan kalau kayak THR gitu, kayak saya ya teman-teman ya. Saya tahun ini pun bisa dikatakan ya terpukul juga sih. Banyak plan-plan saya yang gagal, ya THR pun ya kalau dapat syukur, nggak dapat pun udahlah biarin aja lah. Cuma yang paling utama survive dulu lah, karena ini memang nggak bisa diperkirakan gitu teman-teman. Buatin video tentang current liabilities dan non current liabilities. Oke Rizky, nanti kita buatkan. Oke, udah tengah 10 juga teman-teman, sampai tengah 10 lah kita live nya ya, 10 menit lagi ya. Terus untuk KLP Cengkir, apa bedanya tes CPA dan tes CA? Ini tes ini ya tes sertifikasi sih, KLP Cengkir. Saya sendiri pun belum ngambil sertifikasi. Untuk bedanya sih saya kurang tahu sih, karena saya belum ngambil sertifikasi ya teman-teman. Terus pertanyaan kenapa nggak ngambil sertifikasi? Ya karena memang pekerjaannya belum butuh sih. Itu sih teman-teman. Karena pekerjaannya belum butuh ya, jadi saya belum ngambil sertifikasinya. Ini kita sampai tengah 10 lah ya. Nanti paling minggu depan kita mulai lagi live-live seperti begini. Ini karena saya lagi nyusun materi sih. Nyusun sampai setengah, teringatnya pengen live. Karena kan udah lama juga nggak live ya. Bahas akuntansi lanjutan Kak. Oke Irma, pasti kita bahas. Tapi step by step ya. Step by step kita sesuaikan dulu dengan kebutuhan teman-teman yang lain. Karena memang nyusun modul itu ya bisa dikatakan butuh waktu. Tips buat milih konsentrasi pajak, audit, dan lain-lain. Saya kasih sedikit tipsnya. Sebenarnya teman-teman, kalau di bangku kuliah, mau audit, mau perpajakan, mau keuangan, jujur saja saya katakan itu sih sebenarnya 11-12 saja sih. Kenapa? Karena saya nggak tahu ya sekarang sistemnya bagaimana ya. Tapi kalau saya dulu itu, pengambilan jurusan itu pada saat semester 7 atau semester 6 kalau nggak salah. Kalau kita asumsikan lah semester 6, itu paling sisa 1 tahun doang. Terus 1 tahun itu pun udah fokus skripsi teman-teman. Jadi nggak efektif lagi sebenarnya belajarnya. Jadi pertanyaannya, gimana kita mau fokusnya gitu ya? Fokusnya itu nanti pada saat proses cari kerja teman-teman. Dan memang kembali ke diri kita. Kau tentu merasa, oh saya memang tertarik di perpajakan. Ya udah, teman-teman ambil brevet pajak gitu teman-teman. Kalau audit, carilah lowongan-lowongan di kantor akuntan publik. Kalau keuangan, ya keuangan sih paling enak sih. Jujur saya sendiri keuangan paling enak. Karena kenapa? Ya kita tugas kita analisa doang gitu teman-teman. Analisa rasio, menurut saya sih akuntansi keuangan paling enak. Kak, tips dan trik ambil fokus untuk skripsi apa ya? Untuk judul ya. Kalau judul sih ambil saja sih judul-judul yang pasaran, variabelnya yang pasaran, itu tips dari saya. Jangan ambil variabel yang bisa dikatakan nggak pasaran. Contoh nih, teman saya kemarin dia ngambil variabel, bukan ngambil variabel, saya lupa dia ngambil apa, tapi terkait dengan kepailitan. Tahu ya pilot ya? Pilot itu terkait dengan kebangkrutan. Wah, kacau, gagal dia teman-teman, kacau. Dalam arti kenapa kacau? Ketika dia ngambil kebangkrutan, dia itu mesti cari jurnal terkait dengan kebangkrutan, mesti cari buku terkait dengan kebangkrutan. Nggak ketemu bukunya teman-teman, tadi ganti judul. Jadi kalau bisa skripsi itu carilah judul dan variabel yang pasaran. Kak, kemarin judul skripsi kakak apa? Judul saya gampang banget teman-teman. Pengaruh perputaran modal kerja, ya, WCTO, Working Capital Turnover, Total Asset Turnover, TATO, ya terkait dengan rasio. TATO itu Total Asset Turnover, perputaran total aktiva, sama current ratio. Current ratio itu rasio lancar terhadap profitabilitas. Profitabilitasnya pakai ROA kalau nggak salah, return on asset, pada perusahaan BEI. Dan juga teman-teman yang nyusun skripsi, jangan suruh joki. Itu saran saya, jangan suruh joki. Terus teman-teman tanya, kenapa jangan suruh joki? Iya, kalau teman-teman suruh joki, ya sampai setengah dikerjain, terus jokinya hilang, disuruh teman-teman sendiri revisi, pasti susah banget teman-teman. Karena kenapa? Teman-teman nggak ngerjain dari awal, terus disuruh revisi yang dikerjakan orang lain, ya pasti bingung. Ya, mending buat sendiri saja teman-teman, jangan suruh joki. Ini pengalaman saya teman-teman. Dulu teman-teman saya banyak yang nggak wisuda ya, dan kutip nggak wisuda itu karena suruh joki. Jadi dia tuh bayar joki, ya bayar di muka gitu. Memang bayarnya cicilan sih. Nanti perbaikan pertama bayar berapa, perbaikan kedua bayar berapa. Ya suruh.
sampai setengah jokinya itu kesulitan penuhi permintaan si doping. Jadi si jokinya ini melarikan diri lah, hilang. Yang revisi ini siapa? Si mahasiswanya. Ya namanya judulnya dia ambil joki, yang ngerjain juga joki. Ya dia bingung, ya tadi nggak dikerjain ya teman-teman. Putus skripsinya. Kalau dia mau ngulang lagi kan ribet, mau balik lagi ke bab 1, bab 2, bab 3. Padahal pada saat itu dia sudah revisi sampai bab 3. Jadi ya nggak dilanjutin lagi. Nah, jadi untuk teman-teman yang nonton ini, yang nyusun skripsi jangan suruh joki, untuk teman-teman ya. Kerjakan aja sendiri. Cara kerjanya gimana? Kalau memang nggak ngerti, ke perpustakaan saja teman-teman. Cari skripsi, ya baca-baca saja. Toh kan skripsi itu ilmu dokumentasi. Ya, ilmu dokumentasi. Jadi ya harusnya sih, kok ilmu dokumentasi, sorry. Ilmu duplikasi. Nah, ilmu duplikasi, maaf saya tertukar. Jadi harusnya sih nggak susah. Wah, ini saya memang sudah harus diputuskan sama Instagram nih teman-teman. 1 jam lagi.